percobaan kespontanan reaksi redoks. Jika pada tabung A itu ada larutan CuSO4 dimasukkan logam Al, kemudian tabung B itu ada larutan Al2SO4 3 kali dimasukkan logam Cu, dan tabung C dan D itu sama-sama dimasukkan larutan HCl, tetapi di tabung C itu dimasukkan logam Al dan di tabung D itu dimasukkan logam Cu. Nah, pertanyaannya pada tabung mana nih yang tidak mengalami terjadi reaksi redoks? Nah, untuk mengidentifikasi itu, maka kita harus tahu dulu ya teman-teman, bahwasanya dalam reaksi redoks itu biasanya reaksi redoks itu dapat dikatakan berlangsung apabila reaksi itu berjalan secara spontan. Nah, reaksi yang berjalan secara spontan itu memiliki ciri yang pertama, yaitu terjadinya perubahan warna. Nah, yang kedua itu perubahan suhu. Sementara yang ketiga itu ada mengalami atau terbentuknya endapan di dasar tabungnya. Kemudian yang paling bisa ditentukan secara teori itu biasanya N0 selnya itu akan sama dengan bernilai positif. Nah, sementara yang tidak mengalami reaksi spontan atau yang kita kenal juga tidak mengalami reaksi redoks itu adalah tidak mengalami semuanya nih, tidak mengalami yang dalam nomor 1 sampai nomor 3. Ini tidak mengalami, jadi tidak adanya perubahan warna, tidak adanya perubahan suhu, tidak adanya endapan yang terbentuk. Nah, untuk secara teorinya N0 selnya itu akan bernilai negatif. Nah, karena kebetulan kita ini enggak melakukan percobaan secara langsung, maka kita bisa menentukannya itu berdasarkan deret volta, ya kan? Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan, mengalami reaksi redoks atau yang mengalami reaksi pada reaksi spontan itu adalah reaksi pada tabung B dan reaksi pada tabung C. Kenapa gitu? Karena logam Cu ini akan mengalami penurunan biloks, nantinya akan direduksi gitu. Nah, sementara untuk Al pada atom C juga akan direduksi nantinya oleh Cu gitu. Nah, sementara untuk persamaan untuk tabung yang ada di tabung A dan D ini itu tidak akan mengalami reaksi, yaitu tidak akan mengalami reaksi redoks. Kenapa tidak akan mengalami reaksi redoks? Karena ketika kita lihat dari deret volta, nilai standar potensial yang dimiliki oleh tabung A yaitu adalah Al dengan CuSO4 gitu kan. Ada tabung A itu ada CuSO4 yang ditambahkan dengan logam Al. Ininya nantinya nilai delta N0 selnya itu akan bernilai negatif, sehingga akan menunjukkan tidak terjadinya reaksi redoks pada reaksi ini. Sementara pada tabung A ini kan ada logam Al yang mengalami reduksi, sehingga tidak akan terjadi reaksi redoks ketika direaksikan dengan CuSO4 gitu. Jadi pada tabung A dan D ini nantinya kita akan mengetahui berdasarkan deret volta bahwasanya nilai standarnya itu akan bernilai negatif. Oke deh, sekian.